Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam advokat, selamat malam ya. Bang Sahar kembali lagi menyampaikan tentang Nikita Mirzani yang akan melakukan peninjauan kembali atau PK ya. Ya sebenarnya Bang Sahar tidak ada salahnya untuk melakukan PK karena memang PK itu adalah upaya yang terakhir ya, dan sudah ada disiapkan di dalam hukum untuk melakukan peninjauan kembali di sini ya. Hanya saja bahwa PK tersebut itu apakah bisa diterima atau tidak ya. Kita jangan spekulasi di sini. Karena kenapa Bang Sahar mengatakan bahwa lebih baik melakukan upaya hukum lain di luar daripada pengadilan ya. Artinya bahwa melibatkan orang ketiga di sini ya, supaya ada dukungan, ada support dari orang-orang yang berpengaruh kepada hukum itu sendiri. Artinya bahwa orang yang pernah melakukan pembelaan sebagaimana orang tersebut orang yang terlibat di dalam sebuah lembaga maupun pensiun maupun yang masih aktif untuk bisa melakukan sebuah pembelaan dan dukungan terhadap Nikita Mirzani. Contohnya DPR ya. Kemudian Komnas HAM dan juga kementeriannya bila perlu. Jadi karena kenapa apabila melakukan peninjauan kembali, Bang Sahar malam ini mengatakan itu tidak akan efektif. Karena apa sih yang Anda tahu, apa sih yang saudara tahu, netizen atau masyarakat tentang penahanan Nikita Mirzani? Itu yang perlu kita tahu. Apakah persoalan skincare? Apakah persoalan karena adanya pemerasan ataukah apakah dia TPPU? Jawabnya semua itu bukan. Dan perlu tahu bahwa ada sesuatu yang menginginkan Nikita Mirzani untuk ditahan karena sakit hati di sini. Ya. Dengan kebersamaan dengan kasus dengan Dr. Reja Gladys, maka dimanfaatkanlah persoalan itu untuk ditahan Nikita Mirzani. Itu saya mau kasih tahu dengan Anda semua. Jadi untuk melakukan PK peninjauan kembali memang adalah prosedur upaya hukum yang disiapkan ruang untuk melakukan upaya terakhir. Tapi Bang Sahar mengatakan itu tidak akan berhasil di dalam PK atau peninjauan kembali. Karena ada yang Bang Sahar yang belum saya ucapkan di sini. Ada apa Nikita Mirzani sehingga ditahan, padahal tidak terlibat pemerasan, tidak terlibat dalam pengancaman, tidak terlibat TPPU, tapi ada hal lain. Ya, itu saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, itu harus Anda tahu. Jadi tidak perlu melakukan peninjauan kembali atau PK. Itu hanya menguras pemikiran, waktu, tenaga, dan juga biaya mungkin. Ya. Lebih baik melibatkan lembaga negara atau orang-orang yang berpengaruh senior pada hukum yang bisa memberikan support atau dukungan kepada Nikita Mirzani, yang bisa membicarakan ya secara tingkat tinggi. Itu baru bisa dibebaskan. Kedua, bahwa lebih baik menjalani hukuman karena Nikita Mirzani juga tidak akan lama. Itu tidak akan lama. Sekarang sudah menjalani 1 tahun. Dan palingan 2028 Nikita Mirzani bebas. Yakin saja Bang Sahar. Dengarkan baik-baik ini. Oke ya. Jadi PK itu tidak akan efektif. Tidak usah spekulasi di sini. Diterima atau tidak ditolak. Jadi itulah Bang Sahar menyampaikan harus tahu dulu kasus apa sebenarnya Nikita Mirzani sehingga ditahan. Padahal tidak ada keterlibatan di dalam TPPU
tidak ada terkait di dalam pemerasan dan ancaman, apalagi yang lain-lain. Jadi perlu rekan-rekan tahu. Oke, sampai di sini dulu Bang Sahar menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam advokat, salam sehat, salam waras.